Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan manga Ragna Crimson, yaitu lanjut ke chapter 73-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ya sorry banget, lumayan lama gue baru bisa lanjut ngebahas nih manga cuy. Jadi di chapter sebelumnya kan sempat terjadi pertempuran sengit antara pihak naga melawan sekte matahari, yaitu di bekas tambang perak Rugia. Awalnya pihak sekte sedang melakukan operasi untuk menemukan dan mendapatkan pecahan perak yang muncul di tambang itu. Yang mana dalam operasi itu pihak sekte mengirimkan dua Dragon Slayer Monks, yaitu Tim Ragna dan Prison Scientist Nim Hamnim, dan juga First Class Believer yaitu Leroxy. Lalu pasukan sekte yang membantu mereka juga ada banyak, yang terdiri dari para Carla dan para Second Class Believer. Karena pihak sekte memang sudah menduga kalau dari pihak naga pasti bakal datang dan menyerang mereka di tempat itu. Sedangkan dari pihak naga ada 3 naga tingkat tinggi, yang mana 2 diantaranya itu dari Bloodline of Roar, yaitu Gargantina dan Lapis Dozo. Sedangkan yang satunya dari Bloodline of Bones, yaitu Glasnoak, yang juga dikenal sebagai naga nomor 2 terkuat dan yang paling kuno. Bahkan ternyata mereka sudah menempatkan pecahan dari sang Raja Naga Tulang, yaitu Banko di dalam tambang itu. Sempat terjadi pertarungan yang sangat sengit di wilayah itu, dan bahkan kita sempat menyaksikan pertarungan dahsyat antara Ragna melawan Glasnoak. Walaupun Ragnanya yang harus tumbang duluan, tapi kan untungnya setelah bala bantuan datang, pihak naga pun akhirnya bisa dipukul mundur. Walaupun tentu ada banyak korban jiwa dalam pertempuran itu. Dari pihak naga ada 1 naga tingkat tinggi yang akhirnya tewas dalam pertempuran itu, yaitu Lapis Dozo. Dan tewasnya itu dilahap sama Slam Senpai. Sedangkan dari pihak sekte kehilangan 1 Dragon Slayer Monks, yaitu Nim Hamnim, dan juga ribuan pasukan mereka. Tapi inti keterangannya tuh seperti ini. Dalam pertempuran di tambang Rugia itu ada 2000 pasukan yang menghilang di tangan Gargantina, yang bahkan 45 diantaranya itu merupakan Second Class Believer atau lebih tinggi. Nah, tapi pihak naga juga melakukan penyerangan pada 17 fasilitas militer milik sekte dan juga 2 kota. Dan jumlah korban yang meninggal itu mencapai 200.000 lebih. 9 dari 17 lokasi itu diserang oleh Bloodline of Roar, sedangkan sisanya diserang oleh Glasnoak sendiri. Nah, dalam pertempuran itu kan akhirnya pihak sekte berhasil untuk mendapatkan pecahan Silver Comet yang merupakan salah satu tujuan operasi mereka itu. Namun untuk pecahan Banko mereka nggak berhasil untuk menemukannya kembali. Bahkan setelah mereka kembali melakukan pencarian lagi dalam skala besar di wilayah itu. Karena ternyata pecahan Banko itu sudah diambil oleh Kin yang merupakan salah satu Dragon Slayer Monks. Cuma kan sepertinya Kin ini sengaja menyembunyikan hal itu dari pihak sekte. Nah, lalu mari kita masuk ke chapter 73-nya, yaitu yang berjudul Tubuh, Kemauan, dan Jiwa. Jadi setelah balik dari pertempuran dalam keadaan pingsan, Ragna itu langsung dibawa ke area medis tingkat lanjut untuk mendapatkan perawatan di sana. Nah, lalu setelah seharian berlalu, Ragna pun akhirnya kembali sadar dan sudah kembali pulih. Saat itu ada 1 Carla yang sedang bertugas untuk membantu Ragna di ruang perawatan itu. Sebelumnya dalam pertempuran di tambang kan Ragna sempat menyelamatkan 1 Carla. Cuma 2 diantaranya itu nggak berhasil untuk dia selamatkan. Makanya di sini Carla pun mengucapkan banyak terima kasih pada Ragna. Walaupun Ragnanya malah mengatakan kalau Slam Senpai yang sudah membawamu. Tapi apakah kalian tipe orang yang beneran peduli dengan kehidupan kalian sendiri? Ya soalnya para Carla ini kan kayak sering banget ditumbalkan. Dan mereka itu kayak nggak pernah memikirkan keselamatan mereka sendiri. Soalnya mereka bisa diciptakan kapan saja dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi ya kalau ada yang mati tinggal ganti yang baru, dan itu Ragna nggak suka dengan cara mereka yang seperti itu. Nah, cuma sebelum Carla menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba Slam Senpai itu sudah masuk ruangan dan dengan senangnya dia pun mengatakan, "Woi Ragna kampret, akhirnya kau bangun juga. Aku telah memakan naga kelas atas loh, atau Lapi yang dia maksud." Sedangkan di luar ruangan saat itu ada Roxy dan Raptalika yang sudah menunggu mereka. Terlihat kaki Roxy yang sebelumnya putus juga sudah pulih kembali. Ya seperti biasa di sini mereka pun sempat basa-basi dan juga memuji Ragna yang telah melawan 2 naga tingkat tinggi sekaligus, dan bahkan 1 diantaranya itu merupakan naga yang sangat kuat yaitu Glasnoak. Cuma kan Ragna yang mendapat pujian itu nggak kelihatan senang karena Nim Hamnim harus tewas dalam pertempuran itu. Nah di sini Raptalika yang tahu hal itu malah tetap kelihatan ceria dan bahkan mengatakan bodohnya dia sendiri karena terlalu ceroboh. Ya sebenarnya Ragna memang sudah paham kalau orang-orang sekte memang selalu berpikir seperti itu. Seakan mereka itu kayak nggak pernah peduli dengan nyawa teman-teman mereka. Dan Ragna sendiri sangat membenci mereka karena seperti itu.
Cuma kan ternyata apa yang dipikirkan Ragna itu nggak sepenuhnya benar. Karena Raptalika bereaksi seperti itu juga ada alasannya sendiri. Makanya di sini Raptalika pun langsung mengajak Ragna ke ruangan lain untuk melihatnya sendiri, yaitu ke area penelitian dan pengembangan lingkaran sihir. Saat itu mereka pun sempat bertemu dengan salah satu dari Genesteller Monks, yaitu Super Soldier Thorgil. Ini orang sebelumnya juga ikut datang ke pertempuran untuk membantu Ragna bersama Hakuren dan yang lainnya. Awalnya di sini Thorgil itu langsung menyapa mereka dan juga ikutan senang melihat Ragna dan Roxy yang sudah kembali pulih. Lalu sambil mendekatkan wajahnya ke Ragna, dia pun mengatakan kalau baginya Ragna itu merupakan orang yang sangat beriman. Jadi katanya Tuhan itu kan telah memberikan mereka kemampuan untuk melawan para naga. Dengan latihan yang cukup, siapapun bakal bisa mendapatkan tubuh yang kuat untuk melawan para naga. Nah, tapi mereka yang mampu melampaui batas kemanusiaan itu merupakan orang-orang yang sangat beriman bagi Thorgil. Termasuk Ragna ini kan salah satu orang yang telah mampu melampaui batas kemanusiaan, dan Thorgil bisa langsung tahu hal itu. Bahkan baginya Ragna ini telah melalui latihan yang sangat keras dan sama banyaknya seperti Angel Swordman, yaitu Lee Hakuren. Ya tentu bagi sebagian orang hal itu terdengar sangat berlebihan, mengingat usia Ragna dan Hakuren itu berbeda jauh. Tapi kalau dihitung dengan Ragna di masa depan, ya mungkin memang seperti itu. Ya sepertinya Thorgil ini sangat menyukai Ragna, dan bahkan dia kelihatan gak sabar untuk menantikan berlatih bersama Ragna. Cuma saat ini dia harus kembali ke garis depan dan sudah ditunggu oleh bawahannya. Setelah kembali berpisah dengan Thorgil, saat itu mereka pun memasuki ruangan luas yang penuh dengan lingkaran sihir. Sedangkan di tengahnya ada satu wanita di dalam sangkar yang ternyata adalah Nimhamnim, atau lebih tepatnya pengganti Nimhamnim untuk sementara waktu. Tentu Ragna dan Slem yang melihat itu pun langsung kaget dan bertanya, ternyata kau masih hidup. Lalu Hamnim pun menjawab, sebenarnya aku sudah mati, karena aku cuma seorang klon, tapi juga bisa dikatakan sebagai Nimhamnim. Nah, di sini dia pun menjelaskan kalau semua makhluk hidup itu kan punya blueprintnya sendiri di dalam diri mereka. Jadi sekte menggunakan blueprint itu untuk menciptakan tubuh baru Nimhamnim, lalu mencetak ingatan Nimhamnim sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam tubuh yang baru itu, dan akhirnya jadilah Nimhamnim yang ini. Sepertinya Nimhamnim yang sebelumnya juga merupakan ciptaan dari blueprint Nimhamnim yang asli atau yang sebelumnya. Cuma kan Nimhamnim yang ini masih belum bisa dikatakan sebagai prison scientist, karena dia nggak bisa menggunakan conceptual magic prison dengan benar, yang mana itu merupakan kemampuan utama dari prison scientist. Makanya dia sendiri mengatakan kalau aku cuma pengganti untuk sementara waktu, karena nantinya di saat sekte berhasil menciptakan versi Nimhamnim yang sempurna, maka dia ini bakal segera ditukarkan. Nah sayangnya akibat penyerangan yang dilakukan pihak naga sebelumnya itu kan sampai menghancurkan 40% pabrik yang digunakan untuk memproduksi klon Nimhamnim. Sedangkan sisanya saat ini sedang dialokasikan untuk memproduksi para Carla. Jadi bakal butuh waktu yang cukup lama untuk menciptakan prison scientist yang sempurna. Nah, di sini Ragna yang dijelaskan seperti itu kan masih belum mengerti. Jadi dia pun kembali bertanya, apakah kau ini orang yang sama yang pergi ke tambang bersamaku atau bukan? Tapi lagi-lagi Nimhamnim mulai menjelaskan banyak hal, dan bahkan kali ini benar-benar sangat banyak. Bahkan dialognya aja sampai sepadat ini cuy. Cuma gue bakal jelasin inti-intinya aja. Jadi orang-orang sekte itu percaya kalau manusia itu dibangun dari 3 komponen utama, yaitu tubuh, kemauan yang didasarkan pada ingatan dan jiwa. Nah, sekte itu sudah meneliti kemungkinan untuk merekonstruksi manusia untuk terus mempekerjakan pasukan yang sangat berbakat. Jadi saat ini sekte mampu merekonstruksi ketiga komponen itu dengan mudah. Sebenarnya hal itu bisa terjadi setelah saintis pertama meninggal. Mereka terus berusaha menciptakan tubuh dan kehendak atau kemauan dari saintis pertama itu dan akhirnya mampu melakukannya. Nah, cuma mereka gagal untuk memproduksi kemampuan manipulasi waktu dari si saintis pertama dengan benar. Semua yang berhubungan dengan kemampuan dan kekuatan dari saintis pertama itu sampai menurun drastis. Bahkan semuanya kurang dari 5% jika dibandingkan dengan yang aslinya. Intinya mereka mampu menciptakan ulang tubuh dan kehendak, tapi gagal untuk menciptakan ulang kemampuan dari saintis pertama itu, atau hanya kurang dari 5%. Padahal mereka sudah melakukan uji coba sampai berulang kali. Karena ternyata kemampuan itu berkaitan dengan jiwa, dan jiwa itu merupakan satu-satunya yang tidak dapat ditiru oleh sekte. Bahkan mereka juga nggak tahu apakah jiwa itu punya semacam blueprintnya atau tidak. Ya tentu sebenarnya mereka sudah berusaha dan mencobanya berulang kali untuk bisa meneliti dan memahami apa itu jiwa.
Tapi kan ternyata jiwa itu memang sangat misterius dan gak bisa untuk dipahami. Bahkan mereka juga nggak tahu dari mana jiwa itu berasal dan kemana perginya setelah tubuh itu mati. Jadi akhirnya mereka pun hanya melakukan proses yang sama seperti sebelumnya, yaitu terus menciptakan klon sebanyak-banyaknya sampai mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena setiap klon yang mereka ciptakan itu ternyata sudah memiliki jiwanya masing-masing dan semuanya itu nggak ada yang sama. Jadi ya intinya coba terus sampai mendapatkan hasil yang lebih baik, dan hasil yang terbaik itulah yang nantinya bertugas untuk menggantikan yang aslinya. Makanya Hamnim yang ini terusan mengatakan kalau aku hanyalah pengganti untuk sementara, sampai nantinya ada klon yang lebih pantas yang lebih mendekati Prison Scientist yang asli. Nah tapi terkadang ada juga kasus yang jarang sekali terjadi, di mana jiwa dan kemampuannya itu hampir mendekati dengan yang aslinya. Sejauh ini hanya ada 2 klon dengan kasus seperti itu, yaitu Rainbow Scientist saat ini yang merupakan klon dari Raksa, dan satunya lagi yaitu Ultimatia. Walaupun di sini para Carla nggak mau mengakui hal itu, karena kan mereka menganggap Ultimatia itu sebagai aib dan dosa besar mereka. Nah dari jawaban dan penjelasan panjang itu, intinya Hamnim itu mengatakan kalau aku adalah orang yang berbeda dari sudut pandang magis, tapi dari sudut pandang non magis aku adalah orang yang sama. Ya walaupun Ragna yang mendengar itu masih kelihatan gak ngerti, jadi dia pun menanyakan pendapat pribadi dari Nim Hamnim yang ini. Tapi lagi-lagi Hamnim yang ditanya seperti itu malah kebanyakan berpikir dan kembali menjelaskan banyak hal. Tapi intinya setelah itu dengan wajah yang kelihatan sangat gembira, dia pun mengatakan mungkin sekarang aku benar-benar bisa menikah. Karena kan dengan melemahnya kekuatan dan kemampuannya sebagai Prison Scientist, saat ini efek kemalangan yang dia berikan pada orang-orang di sekitarnya itu jadi melemah. Kalau sebelumnya kan efeknya terlalu kuat dan hampir nggak ada pria yang mampu menahannya. Makanya mereka semua pun berakhir dengan kematian. Nah, keinginan untuk bisa menikah itu kan benar-benar mencerminkan keinginan dari Nim Hamnim yang sebelumnya. Jadi secara nggak langsung dia itu memang Nim Hamnim yang sama seperti yang sebelumnya. Setelah itu mereka pun kembali meninggalkan ruangan itu dan balik ke tempat mereka masing-masing. Cuma sebelum berpisah di sini Ragna itu sempat menanyakan pendapat Raptelika. Nah, kalau bagi Raptelika sendiri itu nggak masalah dan nggak peduli apa yang akan sekte lakukan pada tubuhnya setelah dirinya mati. Pokoknya terserah mereka mau gunakan seperti apapun. Lalu begitu berpisah dengan Raptelika, giliran Roxy yang ditanya pendapatnya seperti itulah Ragna. Pendapat Roxy juga kurang lebih sama seperti Raptelika. Roxy akan menyerahkan semuanya pada sekte. Jika sekte mau tetap menggunakan tubuh dan kemampuan Roxy setelah mati, maka Roxy yakin dirinya yang baru nantinya juga pasti bakal mematuhi hal itu. Setelah itu, giliran Roxy yang bertanya balik pada Ragna. Nah, kata Ragna jika nantinya setelah mati kemampuannya bakal digunakan untuk kepentingan memusnahkan semua naga, maka nggak ada masalah. Walaupun dalam hati dia mengatakan kalau dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang punya pemikiran sama sepertiku, mungkin bakal sangat menyeramkan. Walaupun Ragna juga ragu apakah nantinya dirinya bakal bisa berguna atau tidak. Karena kan Ragna selalu merasa kalau dirinya itu sangat bodoh. Jadi kalaupun nantinya setelah mati sekte menciptakan klon Ragna, maka semua klon-klon itu juga bakal sangat bodoh dan tidak berguna. Nah, di sini Roxy yang mendengar itu sempat mengatakan kalau kau menyebut dirimu tidak berguna, maka orang sepertiku yang ingin belajar darimu bakal disebut apa? Cuma karena Roxy mengatakan itu dengan sangat lirih, makanya Ragna pun gak sampai mendengarnya. Ya setelah itu dan sebelum berpisah dengan tersenyum, Roxy pun mengatakan aku ingin kamu melatihku. Cuma karena saat ini aku masih menjadi murid Angela Swordman, jadi aku akan memberitahu Master lebih dulu tentang hal ini. Karena aku harus menjadi lebih kuat. Ragna yang mendengar itu tentu semakin bersemangat dan bakal selalu menunggunya. Karena kan di masa depan Ragna telah belajar banyak hal dan berlatih banyak pada Roxy. Sedangkan di masa ini Ragna yang gantian membimbing dan melatih Roxy. Nah, di sini sempat dijelaskan kalau Ragna di masa depan itu kan telah berhasil untuk menyempurnakan teknik dan kemampuannya. Tapi pada waktu Ragna berhasil mencapai tahap itu, kondisi fisik dan tubuhnya itu udah nggak di masa prime-nya lagi. Jadi Ragna di masa depan itu belum mencapai level terkuatnya. Justru sekaranglah Ragna itu jadi punya kesempatan untuk bisa mencapai level terkuatnya. Karena di masa ini Ragna masih punya banyak waktu sebelum nantinya lewat masa prime-nya. Ya, intinya Ragna yang sekarang ini punya potensi yang jauh lebih tinggi daripada Ragna yang masa depan. Nah, saat itu sambil berjalan kembali ke tempat Ragna, Carla pun memberitahu kalau ada satu metode lain untuk menjadi lebih kuat, yaitu dengan senjata kuat yang sesuai dengan kemampuan Ragna.
Nah, kebetulan dari pecahan komet silver yang mereka dapatkan sebelumnya, nantinya sebagian sisanya itu bakal diberikan pada Ragna. Jadi yang nantinya itu bisa digunakan sebagai bahan untuk menciptakan senjata yang kuat. Lalu Shin pun berpindah ke ruangan Crimson yang saat itu sedang meneliti kejadian yang terjadi di kota Ganesha dulu, yaitu pada saat Galicia muncul dan mengakibatkan kematian massal yang terjadi pada para pengungsi. Dan akhirnya setelah itu Leo dan Zeus memutuskan untuk ikut dengan Galicia dan menjadi muridnya. Nah, kalau menurut laporan yang ada kan pembantaian itu disebabkan oleh salah satu naga dari keturunan sayap yang waktu itu memang sempat menyerang kota Ganesha. Cuma kan di sini Crimson langsung tahu kalau itu merupakan ulahnya Galicia. Jadi dia pun langsung segera pergi ke New York, yaitu di bekas patung Liberty untuk menemui Galicia. Seperti biasa, Crimson itu menggunakan sihir ruang dimensinya untuk langsung berpindah ke tempat itu. Ya, entah bagaimana Crimson itu bisa langsung tahu kalau Galicia sedang ada di tempat itu. Saat itu begitu sampai, Crimson pun langsung menyuruh Galicia untuk keluar. Lalu begitu keluar dan duduk di sampingnya, Galicia itu memanggil Crimson dengan sebutan kakak tercinta. Walaupun setelah itu dia kembali mengatakan, apakah kamu jadi kakakku hari ini? Sedangkan Crimson langsung bertanya ke intinya, kau mengangkat Leo sebagai muridmu kan? Cuma kita lanjutkan di chapter selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you dan hampir sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.